Assalamualaikum. Kali ini kita akan mereview atau mengulang kembali pelajaran tematik tema 1 muatan PKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau mengulang kembali pelajaran tentang Pancasila. Yang seperti teman-teman tahu ya, kalau Pancasila itu ada lambangnya dan ada bunyinya. Kita mulai ya dari sila yang pertama atau sila ke-1. Apa bunyinya teman-teman? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya atau lambangnya adalah bintang. Betul. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua apa ya teman-teman? Bunyinya adalah ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Betul. Sekarang yang ketiga. Sila ketiga apa bunyinya ya? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya atau lambangnya adalah pohon beringin. Bagus. Sekarang yang keempat. Apa ya bunyinya Pancasila yang keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang atau simbolnya yaitu ya, simbol atau lambangnya adalah kepala banteng. Nah, yang terakhir, sila kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang atau simbolnya adalah ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Betul. Nah, selanjutnya kita akan mengulang kembali pelajaran tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah teman-teman mengetahui apa saja sih sila pertama sampai kelima, nah, terus selanjutnya kira-kira contoh pengamalan apa ya yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari? Yang pertama adalah pengamalan sila Pancasila di rumah. Ya. Yang pertama, sila yang ke-1. Contohnya adalah berdoa sebelum tidur. Ya, itu contoh pengamalan sila pertama di rumah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah saling menyayangi, adik dan kakak saling menyayangi, ibu dan ayah, bunda dan anak-anaknya, ayah dan anak-anaknya. Ya, itu adalah contoh sila kedua. Selanjutnya, contoh pengamalan sila ketiga di rumah, yaitu adalah menjaga kerukunan di anggota keluarga. Jadi bisa makan bersama-sama, kemudian membersihkan rumah bersama-sama, ya. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Selanjutnya sila keempat. Contohnya adalah ayah dan ibu yang mendengarkan pendapat anak-anaknya. Jadi misalnya ayah dan bunda bertanya kepada kita, adik, kakak, kira-kira liburan besok kita kemana ya? Misalnya ya. Nah, kemudian adik dan kakak itu berpendapat. Nah, ayah dan bunda mendengarkan. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Kemudian sebagai anak, kita juga jangan memaksakan keinginan sendiri ya teman-teman. Tetap harus bermusyawarah atau berdiskusi. Selanjutnya, pengamalan sila kelima di rumah. Contohnya adalah, nah, setelah melakukan diskusi tadi, akhirnya ayah harus membuat keputusan yang adil. Nah, itu tadi adalah contoh pengamalan
sila Pancasila ke-1 sampai ke-5 di rumah. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah pengamalan sila Pancasila pertama sampai ke-5 dengan teman-teman bermain. Contoh pengamalan sila pertama adalah tidak lupa waktu sholat saat bermain. Selanjutnya, pengamalan sila kedua, yaitu membantu teman kita yang terjatuh. Ya, misalnya saat bermain terus ada yang jatuh, teman-teman jangan lupa untuk membantu. Nah, kemudian pengamalan sila yang ketiga, yaitu adalah berteman dengan orang-orang yang berbeda suku. Ya, kemudian kita juga bisa belajar tari-tarian daerah. Kemudian kompak juga saat bermain, meskipun berbeda suku dan agama. Selanjutnya, pengamalan sila keempat, yaitu sebelum mulai bermain, nah teman-teman bisa diskusi dulu. Kira-kira hari ini kita mau bermain apa ya? Permainan yang menyenangkan, yang seru, tapi yang aman. Kemudian misalnya ada masalah saat bermain, jangan lupa juga untuk dimusyawarahkan ya. Nah, selanjutnya contoh pengamalan sila kelima, yaitu berbagi makanan dengan adil kepada teman-teman. Misalnya kita bawa makanan, nah kita bagi-bagi makanan dengan adil kepada teman-teman kita ya. Itu adalah contoh pengamalan sila Pancasila ke-1 sampai ke-5 dengan teman-teman bermain. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kita mengulang kembali pengamalan sila Pancasila di sekolah. Sila yang pertama, pengamalannya adalah berdoa bersama sebelum belajar dan sesudah belajar. Pengamalan sila yang kedua adalah berbicara dengan sopan santun kepada guru dan teman-teman kita. Selain itu bisa juga dengan menolong teman kita yang kesulitan, misalnya kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian sila ketiga adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan suku atau ras atau agama. Selanjutnya sila yang keempat, contohnya adalah bermusyawarah atau berdiskusi ketika mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, kita juga harus mau ya teman-teman menerima pendapat teman kita yang lain. Nah, yang terakhir adalah membagi tugas piket kelas dengan adil. Jadi semua teman-teman kita berbagi tugas sehingga semua kebagian tugas piket. Itu tadi adalah contoh pengamalan sila 1 sampai 5 di sekolah. Nah, selanjutnya adalah contoh pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Ya. Contoh pengamalan sila pertama atau sila ke-1 adalah berdoa sebelum rapat warga. Ya, misalnya di lingkungan rumah kita ada rapat warga. Nah, sebelum dimulai sebaiknya berdoa ya. Kemudian tidak lupa sholat juga saat kerja bakti. Jadi jangan lupakan sholat ya, meskipun sibuk saat kerja bakti tetap harus sholat. Kemudian sila yang kedua pengamalannya adalah membantu orang lain atau warga masyarakat yang terkena musibah. Selain itu juga bisa menolong warga lain yang sedang kesulitan. Nah, pengamalan sila yang ketiga adalah kerjasama tanpa membeda-bedakan suku. Selain itu juga menghormati adat istiadat dari suku-suku yang berbeda ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengamalan sila yang keempat adalah musyawarah ketika mengambil keputusan. Ya. Nah, yang kelima adalah bergotong royong saat bekerja bakti atau siskamling. Siskamling apa? Ya, keamanan lingkungan. Nah, itu tadi adalah contoh pengamalan sila pertama sampai kelima dari Pancasila di masyarakat. Terima kasih.
Alhamdulillah teman-teman, review PKN kita telah selesai. Sampai jumpa lagi, semangat beribadah, belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.